Susi, حاضرة أستاذة. Miftahul Umam, حاضرة أستاذة. Mil Jayani, حاضرة أستاذة. Misbahul Umam, Muhammad Lutfi, Hadir, Ustazah. Muhammad Nailur, Hadir Ustazah. Muhammad Rafli, Hadir Ustazah. Muhammad Rafli hadir. Najmul Iman, Hadir. Nur Ainun, Rena, حاضرة أستاذة. Rihat, Wardah. هذا اليوم المدخلات أو مداخل تقويمات اللغة العربية. من سيبقى هذا اللايف؟ Ana Ustazah Ustadz Lutfi. Nah, Ustadz Rafi. Ma'i, Ustazah. Adalah Ustadz. Nah, Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semua salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'da. Amma ba'du. Fi hadzal yaum nahnu sanatakallam an madakhili taqwimil lughah. Ai manhaj atau madkhal fi sinaati taqwim. Next, Ustaz. Nah, al-khalfiyah awalan yu'addu at-taqwim unsuran asasian fi amaliyati ta'limil lughah al-arabiyyah li'annahu yustakhdam at-taqwim li qiyasi mada tahqiqi ahdafi at-ta'allum. Nah, jadi takwim itu adalah asas yang sangat penting di dalam amaliyah taklim, yaitu untuk mengukur keberhasilan tujuan dari pembelajaran. Nah, wa min muskilati asya'i'ah fit takwim al-awwal at-tarkiz 'ala al-hifdz badala tanmiyatil maharatil lughawiyah wa qillatu tanawu'i madakhil wa asalibit takwim. Jadi permasalahan di dalam takwim itu ada dua. Yang pertama itu hanya berfokus kepada hafalan daripada mengembangkan maharoh bahasa. Kemudian eh, kurangnya jenis-jenis dan cara-cara di dalam takwim. Lidzalika yujad fajwah baina darajatit tulab wa kafaatihim al-lughawiyah al-haqiqiyah. Sehingga terjadilah sebuah jarak antara nilai yang dihasilkan di takwim dengan kemampuan berbahasa yang sesungguhnya dari siswa.
Muasil. Nah, mafhumu takwim bil basatoh lughatan at-takwim huwa al-islah wa tashih wa istilahan amaliyatun manhajatun munazzamatun tahdhifu ila qiyasi ada ilmu ta'alimin wal hukm alaihi wa ittikhadhi qararatin tarbawiyatin litahsin. Nam wa hunaka at-tamyiz baina al-qiyas wal iktibar wa taqwim. Ama al-qiyas huwa i'ta kimatin raqmiyatin lil ada. Jadi al-qiyas itu memberikan angka atau nilai dari sebuah tes. Kemudian al-iktibar itu adatun min adawatil qiyas. Wa at-taqwim huwa amaliyatun syamilatun tashmal al-qiyas wal hukm wa tahsin. Jadi takwim itu lebih umum, tidak hanya memberikan angka tetapi lebih lanjut memberikan hukum dan bagaimana memperbaiki kemampuan dari siswa tersebut. Nuasil, Ustaz. Nah, ahdafu takwim fi ta'limil lughah al-arabiyyah tahdid mustawa itqanil muta'allimin li lughatil arabiyyah summa al-kashfu an nuqatil quwwah wad dha'f ladaihim wa taqwim fa'iliyati turuqit tadris al-mustakhdamah wa al-musa'adah fi ittikhadi qararatin tabawiyatin munasibah. Jadi ada 4 misal atau 4 tujuan dari takwim. Yang pertama adalah untuk memberikan atau untuk mengetahui mustawa itqan, kemampuan dari para santri atau para siswa. Kemudian untuk menyingkap titik-titik kuat dan titik-titik yang lemah yang ada di dalam siswa. Kemudian untuk menilai efisiensi dari turuk tadris yang telah digunakan, metode-metode pembelajaran yang telah digunakan, kemudian untuk membantu di dalam membuat kebijakan pendidikan yang sesuai dengan keadaan santri tersebut. Selanjutnya, nah, majalatut takwim fil lughah al-arabiyyah. Nah, hunaka majalan fi takwim al-lughah al-arabiyyah. Al-awal al-maharat al-lughawiyah wa hiya maharatul istima', maharatul kalam, maharatul qiraah wa maharatul kitabah wa asani anasirul lughah yasmal al-aswat wal mufradat wa tarakib. Fa fi tasmimi at-taqwim atau fi ittikhad anasir at-taqwim labuda an yasmal hadaini janibain, harus memperhitungkan dua sisi ini, maharat al-lughawiyah dan juga harus memperhitungkan unsur-unsur bahasa. Jadi tidak hanya mengetes satu janib saja tetapi harus lingkup dua sisi di dalam bahasa. Menghasil. Nah, al-an madakhilut takwim. Ta'rifuhu hiya al-itijahat awit turuq allati yu'tamadu 'alaiha fi takwimi ta'allumil lughah al-arabiyyah. Al-itijahat. Dan al-itijahat atau sebuah arah dan cara di dalam membuat takwim fi ta'allumi al-lughah al-arabiyyah. Wa ahamiyatu hadhihi al-madakhil, yaitu yang pertama tawajjuhu amaliyati takwim, memberikan arah di dalam amaliyah takwim, kemudian tahaddud tuhaddid nau'al adawat al-mustakhdamah wa tu'asiru fi nataiji ta'allum. Mawasil Ustaz. Nah, al-madkhal al-awal fi at-taqwim al-lughah al-arabiyyah huwa al-madkhal at-taqlidi atau tradisional, yaitu ya'tamid ala al-ikhtibarat at-tahririyah wa yurakkis ala hifdzil qawaid wal ma'rifah an-nadhariyah. Fa mislu hadhihi al-madkhal, mislu al-ikhtibar fi hadhihi al-madkhal huwa ikhtiyar
min muta'addid atau bilughah Indonesia pilihan ganda. Summa mil'ul faragh, esai. Nah, wa hadzal madkhal lahu al-mumayyizat min dimniha sahlut tatbik wa tasih. Yani penerapan di dalam madkhal ini sangat mudah dan juga di dalam mengoreksi juga mudah di dalam menilai. Walakin lahu uyub min dimniha la yaqis al-qudrah ala istikhdamil lughah fi mawaqifi hakikiyah. Jadi tidak menilai kemampuan siswa di dalam penggunaan bahasa Arab di kehidupan sehari-hari. Karena siswa di dalam madkhal ini hanya bentuk hafalan, dia menghafal kemudian menjawab di kertas, di pilihan ganda atau di esai. Jadi maharoh kalamnya, maharoh istima'nya itu tidak dicakup oleh madkhal ini. Summa ba'dahu asani huwa al-madkhal at-tawasuli. Yuraqis hadzal madkhal ala istikhdamil lughah fi mawaqifi waqi'iyah. Jadi berfokus kepada penilaian penggunaan bahasa di dalam kehidupan sehari-hari. Wa yuqasul qudrah ala tawasul al-fa'ali. Jadi kemampuan siswa itu dinilai dari kemampuannya di dalam bertawasul atau berinteraksi. Contohnya adalah jenis tesnya adalah hiwar, dan juga yang kedua ada la'ambul adwar. Jadi dipakai daur berbicara. Nah, kemudian mumayyizatnya, kelebihan dari madkhal ini yang pertama, salah satunya adalah ya'kis al-istikhdam al-hakiki lil lughah. Jadi mencerminkan penggunaan yang sesungguhnya, mencerminkan kemampuan yang sesungguhnya dari santri di dalam bahasa Arab. Tapi al-uyub maujudah kadzalik min dimniha su'ubatun fi dhabti ma'ayiri taqyim. Jadi susah di dalam fi dhabt, mana dhabt, di dalam menentukan kriteria-kriteria penilaian. Nah, susahnya di situ. Nuasil, Ustaz. Nah, summa asalis al-madkhal al-adai. Hadzal madkhal ya'tamid ala adai maha min lughayatin hakikiyah. Bertumpu kepada penggunaan kemampuan bahasa yang sesungguhnya. Wa yuraqis ala tatbik al-amali lil lughah, dan berfokus kepada praktek keterampilan yang ada di dalam bahasa. Contohnya ardun syafahi seperti ilqa kalimah au ilqa khitab. Au kadzalika yumkin santri melakukan melakukan narasi seperti storytelling dan sebagainya. Nah, hadzal madkhal lahu mumayyizat min dimniha yuqas al-kafa'ah al-lughawiyah al-fa'aliyah. Jadi menilai kemampuan bahasa secara prakteknya dari khitobahnya atau dari storytellingnya, itu bisa dilihat kemampuan anak-anak. Tetapi ada al-uyub, yaitu yahtaj waktan wa juhdan wa ma'ayir daqiqah, butuh waktu dan butuh usaha yang berat, dan juga kriteria-kriteria yang harus teliti dalam penilaian. Ba'dahu Ustaz. Hadza dauri qad intaha wa al-an nantakil ila daur Ustaz Nailul. Tafadhol Ustaz Nailul.
Hmm. Baik, syukron ala al-fursah. Al-an nuwasil ila al-madkhal at-tali wa huwa al-madkhal al-badil au naqul aidan bi alternative assessment. Al-mafhum min hadzal madkhal anna at-taqwim al-badil huwa at-taqyim al-badil au uh, at-taqwim al-badil huwa at-taqyim ghairul qaim ala al-ikhtibarat at-taqlidiyah. Jadi asesmen ini berbeda dengan asesmen tradisional yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Lutfi. Wa hada al-madkhal yurakkis ala al-awwal amaliyati at-ta'allum ma'ana tiji ta'allum wa sanian siyak al-waqi'i. Jadi pendekatan ini lahir dari sebuah kritik terhadap evaluasi tradisional, di mana evaluasi tradisional itu berfokus pada hafalan kaidah, nahwu sorof, apa itu mubtada, apa itu fa'il, dan lain sebagainya. Dan juga evaluasi tradisional itu lebih banyak berfokus pada kemampuan menjawab soal, di mana siswa diminta untuk menjawab soal baik terkait mufradat atau maharat yang sudah disebutkan oleh Mas Lutfi tadi. Nah, kemudian karena al-madkhal ini, madkhal badil ini yastanid ila awalan an-nadhariyah al-binaiyah atau teori konstruktivisme, wasanian at-ta'allum al-mutamarkis haula al-muta'allim, pembelajaran yang berfokus pada siswa, ya. Maka apa namanya? Dari evaluasi tradisional itu tadi, ya, siswa itu kita itu akan mengalami masalah, ya, karena siswa itu bisa jadi bisa menjawab soal atau benar dalam menjawab tes, akan tetapi mereka tidak bisa berbicara. Kemudian juga mereka itu mampu melakukan komunikasi akan tetapi tidak terukur gitu. Sehingga muncullah madkhal al-badil ini. Yang mana al-madkhal al-badil ini bisa menilai apa yang bisa dilakukan oleh siswa dengan bahasa, atau dalam kali ini adalah bahasa Arab gitu. Jadi bukan hanya apa yang mereka tahu tentang bahasa itu. Jadi madkhal badil ini berbasis teori konstruktivisme di mana siswa itu membangun pengetahuannya berdasarkan pengalamannya sendiri. Dan asyarat al-dirasat ila anna taqyim al-badil aksar kudrah ala qiyasil kafa'ah atau wasuliyah bisyaklin daqiq muqaranatan bitaqyim at-taqlidi. Dibandingkan dengan taqyim taklidi, dengan apa namanya tadi, dengan apa namanya yang tradisional tadi, al-badil ini lebih bisa untuk mengukur kafaah tawasul, ya, kemampuan komunikasi siswa gitu dengan syaklin daki. Nah, khosois dari madkhal ini asil, ya, atau autentik. Kemudian syumuli yashmul al-jawanib al-ma'rifiyah wal wujdaniyah wal mahariyah. Kemudian juga mustamir, kontinu, ya, bersifat kontinu. Kemudian ta'amuli dan tasyaruti. Maksudnya autentik ini adalah tugas-tugas atau apa namanya asesmen yang diberikan itu menyerupai penggunaan bahasa di dunia nyata. Contohnya seperti misalkan kalau di tradisional kita menyebutkan apa namanya membuat kalimat yang
eh, menggunakan fiil madi misalkan atau fiil mudhari misalkan atau menjawab soal pilihan ganda misalkan. Nah, ketika di Al-Badil ini secara autentik contohnya seperti membuat dialog bertema pasar misalkan atau bertema sekolah atau bisa juga siswa itu diminta untuk mempresentasikan tentang hobi gitu ya. Jadi selanjutnya Ashkalut Takim Al-Badil ini ada banyak jenis-jenisnya atau bentuk-bentuk penilaian Al-Badil ini. Yang pertama yaitu Malaful Injaz atau portofolio. Portofolio itu. Jadi Malaful Injaz itu adalah majmu'ah min amalit talib taqisu tatawwur ta'allum. Jadi berupa apa ya, kumpulan karya lah ya, kumpulan karya seorang siswa ya yang dapat mengukur perkembangan pembelajarannya, ya perkembangan belajarnya si siswa itu. Eh, jadi dengan portofolio ini seorang guru itu bisa melihat perkembangan yang sudah dilalui oleh siswa gitu, bukan hanya hasil dari satu kali tes. Contohnya misalkan di minggu pertama menulis 5 kalimat sederhana. Kemudian di minggu berikutnya agak dikembangkan lagi menjadi satu paragraf misalkan. Kemudian di minggu selanjutnya lagi dikembangkan lagi menjadi 2 paragraf misalkan dan seterusnya sampai menjadi karangan pendek gitu, yang sederhana. Di sini sebagai guru kita bisa melihat bagaimana perkembangan dari struktur kalimat yang sudah dibuat oleh siswa itu tadi gitu. Dan juga kita bisa melihat atau mengetahui sejauh mana mereka menguasai kosakata. Kemudian bentuk yang kedua, contoh bentuk Madkhul Badil yang kedua yaitu at-taqyim al-qaim 'alal masyru' atau ya project based assessment atau penilaian yang berbasis pada proyeknya, membuat sesuatu gitu. Itu maham taklimiyah qaimah ala muskilat waqi'iyah. Di sini siswa bisa melakukan kolaborasi dengan siswa yang lain ya. Kemudian mereka juga bisa melakukan problem solving, kemudian juga kita bisa melibatkan bahasa di dalamnya. Contohnya itu semisal membuat video vlog misalkan dari bangun tidur kemudian sampai ke sekolah misalkan ya. Atau membuat ya video seperti video masak mungkin atau lain sebagainya. Jadi siswa itu diminta membuat video. Nah, dari situ kita bisa menentukan ya, bahwa di dalam video itu harus ada dialog misalkan, harus ada narasi misalkan, atau harus ada ekspresi apapun lah gitu. Nah, dari situ kemudian kita sebagai guru bisa menilai bagaimana mereka menuturkan bahasa Arab secara fasih atau kefasihannya, kemudian ketepatan ketepatan apa tadi, nahwu sorofnya gitu misalkan, serta keberanian berbicara di minimal di depan kamera itu tadi. Kemudian bentuk yang ketiga ada at-takwim ad-dati atau self assessment, di mana qiyamut talib ya qamat talib bi taqyimi nafsihi wa hada takwim yufidu tanmiyatal wa'yi ad-dati au ma wara'a al-ma'rifah yang sudah kita pelajari tadi malam. Di sini ya contohnya misalkan siswa itu diminta untuk melakukan refleksi apakah dia sudah
bisa berbicara secara lancar, kemudian di bagian mana dia masih merasa kesulitan gitu. Nah, ini melatih metakognisi siswa itu sendiri. Kemudian juga bisa dilakukan dengan takwimul akron, yaitu takyimit tulab li ba'dihim al-ba'd. Apa? Peer assessment ya. Nah, jadi siswa itu diminta untuk saling menilai atau saling mengevaluasi satu sama lain. Dan hal ini bisa dilakukan dengan la'bul adwar tadi, dengan role play itu tadi. Di siswa lain bisa menilai bagaimana pelafalannya, bagaimana kelancarannya, bagaimana ekspresinya. Atau mungkin jika sudah di kelas yang lebih tinggi, bisa ketepatannya dan lain sebagainya. Ini juga bisa meningkatkan critical thinkingnya si siswa gitu. Kemudian yang terakhir juga bisa dilakukan dengan bentuk takim al-adai ini, ya, performance assessment ini, yang sudah dijelaskan oleh Mas Lutfi tadi. Selanjutnya, al-madahul ad-dahil ini memiliki mazaya, ya, di mana dia itu yakisu al-kafa al-hakikiyah, bisa mengukur kemampuan yang sebenarnya. Kemudian aksar irtibaton bisiak al-waqi'i, lebih banyak berkaitan dengan konteks nyata. Kemudian yu'aziz at-ta'allum an-nasyad, pembelajarannya itu bisa lebih membuat siswa itu semangat lagi. Kemudian yunami maharat tafkir al-ulya. Tapi meskipun begitu, al-madahul ad-dahil ini juga memiliki al-uyub. Yang pertama, irtifa'u darajatid dzatiyah. Yang kedua, al-haja ila ma'ayir wadihah, yang membutuhkan ma'ayir yang sangat-sangat jelas ya. Kemudian yastaghriq waqtan tawilan. Ini menjadi permasalahan bagi setiap guru, di mana guru itu memiliki waktu yang tidak banyak, maksudnya di dalam kelas ya, atau di sekolah gitu. Akan tetapi jika diharuskan untuk menggunakan madhul ini misalnya. Selanjutnya, madhul yang selanjutnya yang nomor 5 adalah madhul takamuli atau integrative assessment. Jadi mafhumnya di sini adalah takimul maharat al-lughawiyah bisyaklin mutakamil. Wa adamul fasli bainal maharat. Jadi dalam satu kali assessment gitu ya, dalam satu kali assessment itu bisa menggunakan bisa langsung melibatkan maharat lughawiyah yang 4 itu, istima, kalam, qiraah, dan kitabah. Karena dalam realitanya ya, keterampilan bahasa itu hampir selalu digunakan secara bersamaan. Contohnya di situ yang pertama, bagian istimanya itu mendengarkan satu teks misalkan. Kemudian dilanjutkan dengan qiraah, membaca teks yang berkaitan dengan apa yang sudah didengar tadi. Kemudian kalamnya bisa dilakukan dengan munakosyah atau mempresentasikan ulang. Yang terakhir, kitabahnya bisa menggunakan kitabah khulaso atau kitabatul mulakhos. Nah, ini keempatnya ini menjadi satu paket evaluasi. Ini dilakukan secara bersamaan. Mazayanya itu aksar waqi'iyah.
lebih banyak apa ya terjadi gitu. Kemudian yakis al-istikhdam al-hakiki lilughah, mencerminkan penggunaan yang nyata pada suatu bahasa. Nah, sementara uyubnya, nah ini su'ubah i'dad adawat takyim, sulitnya menyiapkan instrumen evaluasi. Kemudian takkid amaliyat tashih, penilaiannya kompleks gitu. Selanjutnya al-madkhal al-mustamir. Hadza taqyim yatimu bisyaklin mustamir khilala amaliyat ta'allum. Jadi sambil belajar sambil melakukan asesmen atau sambil melakukan evaluasi gitu. Jadi misalkan contohnya ya bentuknya bisa menggunakan ikhtibarat qasiroh atau nakul di kuis, kemudian bisa menggunakan al-mulahadhah, bisa menggunakan sajal taqaddumit thalib. Jadi sepanjang pembelajaran itu setelah belajar sambil melakukan ini tadi al-madkhal al-mustamir. Bisa dilakukan di akhir atau di pertengahan, atau mungkin bisa dilakukan di awal untuk mengingat-ingat pelajaran yang sudah berlalu gitu ya. Bisa menggunakan ihtibarat qasiroh, mulahadhah atau sajal taqaddumit thalib. Hadafnya dari madkhal mustamir ini diharapkan mutaba'atu tatawwuri thalib dan taqdiyah raji'ah fawriyah. Mazayanya yusaid fit tashkhis al-mubakkir wa la yaktasir ala at-taqyim an-nihai. Jadi tidak hanya berfokus pada evaluasi di akhir semester misalkan atau di pertengahan semester misalkan, akan tetapi sambil berjalannya pembelajaran sambil dilakukan juga asesmen atau evaluasi ini. Tapi tahadiyatnya yahtad ila iltizam wastimroriyah, harus dilakukan secara terus-menerus gitu. Wa yazid min abai al-muallim, dan memerlukan apa ya? Jadi si guru itu harus benar-benar memperhatikan dengan ini. Sebelum lanjut ke bagian 9, di bagian 8 itu kami buat muqaranah baina al-madahil. Ini tadi agak kesulitan untuk memasukkannya ke PPT, jadi kami masukkan seperti ini. Di madkhal taklidi itu fokusnya pada al-qawaid wal ma'rifah. Ya. Instrumennya bisa menggunakan ikhtibarat tahririyah atau ikhtiar muta'addid ya pilihan ganda, atau mil'ul faraugh, mengisi yang rumpang gitu ya, yang kosong, atau mengisi titik-titik. Mazayanya sahlut tatbik ya, dan maudhu'i, bersifat tematik. Kemudian uyubnya dia itu yang taklidi, yang tradisional itu layakisu al-kafa'ah atau wasuliyah, tidak bisa mengukur kemampuan komunikasi si siswa gitu. Kemudian at-tawasuli yang komunikatif bisa digunakan bisa dilakukan dengan al-hiwar atau la'bul adwar, role play. Mazayanya waqi'i, kemudian yurakkis ala al-makna.
Uyubnya dati fit taqyim. Jadi apa ya? Di perseorangan gitu, ya. Tidak bisa intinya perseorangan gitu. Kemudian al-adai. Al-ada al-fi'li adawatnya bisa art syafahi, presentasi, juga bisa hitop misalkan dialog, atau juga bisa dilakukan dengan pidato misalkan. Mazayanya yakis al-maharat al-amaliyah, uyubnya yahtad ila ma'ayir dakiko. Al-badil, begitupun al-badil dia fokus pada amaliyah wa siap proses dan konteksnya. Adawatnya bisa menggunakan malaful injas, portofolio itu tadi, atau al-masyari, proyek. Mazayanya syamil dan asil, tapi memiliki uyub yaitu su'ubatut takyis. Al-madkhul at-takamuli di sini berfokus pada ta'addudul maharot, menggabungkan maharot, 4 maharot dalam satu kali tes, atau menggabungkan beberapa maharot, bisa 2, 3, atau bisa 4-4-nya sekalian. Dawatnya maham murakkabah, al-mazayanya yakis al-istihdam al-hakiki, akan tetapi uyubnya yaitu mu'akid fi at-tashih, sulit untuk ditashih gitu ya, karena banyak itu tadi langsung 4 maharot misalkan. Kemudian madhul mustamir di sini berfokus pada tatabbu al-mustamir, jadi terus di apa namanya ya, terus Continue. Continue. di apa di apa Bu? Berkelanjutan. Ya itu putus-putus. Berkelanjutan, Ustaz. Iya, berkelanjutan. Jadi apa namanya? Guru itu harus terus mengikuti perkembangan siswa gitu ya intinya. Kemudian Upgrade. adanya bisa menggunakan mulahadoh wawancara ya, atau ikhtibarot qasirah. Mazayanya yaitu mutaba'atut tawur, bisa mengikuti perkembangan siswa, dan uyubnya yaitu abun ala al-muallim. Jadi kesimpulannya dari muqaranah bainal madahil ini, eh, apa namanya, semakin modern ya, semakin modern pendekatannya itu, maka akan semakin kontekstual, lebih maka akan bisa lebih mengukur bagaimana siswa itu bisa menggunakan bahasanya, seperti itu. Jadi tidak hanya sebagai pengetahuan saja. Nah, ini contoh saya selanjutnya, tatbik al-misali fi ta'limil lughah. Nggak bisa geser. Bentar. Mana ini kalau nggak bisa geser? At-tatbik al-misali fi ta'limil lughah al-arabiyyah. eh, Implementasi yang ideal ya, dalam pembelajaran bahasa Arab atau dalam pendidikan bahasa Arab, eh, yaitu ad-damju baina al-madahil. Jadi kita tidak hanya eh, lana tamid ala madkhalin wahid faqat, bal al-afdal huwa ad-damju ya, masalan baina at-taqyim al-badil wa at-taqyim at-takamuli wa at-taqyim al-mustamir. Di idealnya itu memang tidak hanya berfokus pada satu pendekatan saja ya, karena tidak ada pendekatan yang benar-benar sempurna.
seperti yang sudah kami jelaskan tadi bahwa masing-masing pendekatan memiliki al-mazaya wal uyub. Jadi idealnya memang mengkolaborasikan antara satu pendekatan dengan pendekatan yang lain. Eh, Contohnya misalkan kalau menggunakan takim adai di performance assessment itu tadi, kemudian kiroah bisa menggunakan takim takamuli, kemudian kitabah bisa menggunakan malafil injas. Kalau sudah digabung ini, nanti namanya menjadi pendekatan eklektik. Pendekatan eklektik yaitu ketika menggabungkan uh, satu pendekatan evaluasi dengan pendekatan yang lain. Selanjutnya, at-tahaddiyat fi Indonesia. Yang pertama yaitu Haimanatut Takim at-Taklidi. Jadi guru-guru masih banyak menggunakan takim taklidi ini yang tradisional, di mana guru itu berfokus pada ujian yang tertulis dan berfokus pada nilai angka. Dampaknya ya siswa itu akan pasif, tidak menggunakan bahasa sebagaimana mestinya, atau menjadikan bahasa sebagai pengetahuan saja, bukan apa, bukan sesuatu yang sifatnya uh, praktis gitu ya. Dan siswa juga tidak berani untuk berbicara menggunakan bahasa yang dipelajari. Kemudian tahadiyat yang kedua yaitu dha'fu ta'hilil muallimin fi majalit takwin. Masih kurangnya apa namanya? Peningkatan kompetensi guru dalam bidang evaluasi ini. Yang ketiga doikul wakat, waktunya tidak banyak. Yang terakhir qilatut tadrib. Meskipun sudah ikut pelatihan misalkan, akan tetapi tidak digunakan. Al-hulul wa tausiat, solusinya. Yang pertama istikhdam ma'ayir takim wadihah. Jadi menggunakan rubrik yang jelas gitu ya. Jadi harus jelas dan terukur. Kemudian harus ada tadribul muallimin, ya harus ada pelatihan itu tadi khusus membahas tentang evaluasi bahasa. Juga bisa taudhifut teknologi menggunakan teknologi, tinggal masukkan promnya, nanti akan muncul bagaimana kita itu bisa mengevaluasi siswa, misalkan apa namanya, buatkan rubrik evaluasi menggunakan madkhol takamuli misalkan, bisa digunakan juga seperti itu. Atau penilaiannya bisa menggunakan teknologi seperti tadi membuat video dan lain sebagainya. Yang terakhir i'timad at-takim asyafi. Jadi tidak hanya berfokus pada bahasa sebagai ilmu pengetahuan, akan tetapi bagaimana bahasa itu digunakan. Ya. Al-Khatimah, kesimpulannya, asyahada takwimul lugha al-arabiyyah tatawuran min at-taqlidi ila al-badil summa ila ar-rukni wal asil. Jadi evaluasi itu memang sudah mengalami perkembangan yang mungkin dulu hanya berfokus pada nilai akhir. Sekarang sebagai guru kita juga bisa melakukan evaluasi yang lebih mendalam lagi. Kemudian yu'addu at-taqyim al-badil min ahamil madahil ya nahu yaqisul kafa'al hakikiyah wa yartabit bisyak al-waqi. Yang terakhir al-madahul al-amsal yaitu murnun wa takamuliyun wifqa ahdafi at-ta'allum.
Model yang terbaik yaitu eklektik tadi, menggabungkan itu tadi, menggabungkan satu madhol dengan madhol yang lain sesuai dengan tujuan dari pembelajaran. Kemudian ini referensi yang kami gunakan. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Sebelumnya kami akhiri. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhalu. Idza wajadtum al-as'ilah aw al-mudakhalat. Bahasna hadzal yaum an madahil. Madahilut taqwim. Hunaka farqun baina madahilut taqwim wa madahilut ta'lim. Ustaz Nailul. Gimana Ustazah? Hunaka farqun baina madakhilut taqwim wa madakhilu at-ta'lim. Ma ra'yukum al-akhar? مداخل التعليم ومداخل Fit taqwim. أعتقد مختلف يختلفان. Yakhtalif. Ikhtalif Ustazah. Jadi kalau madakhilut ta'lim itu dalam konteks pembelajaran bahasa Arab itu bagaimana bahasa Arab itu diajarkan. Sedangkan madahilut takwim bagaimana bahasa Arab itu kemudian dievaluasi. Jadi madahilut taklim itu berfokus bagaimana guru itu Proses pembelajaran. ya proses pembelajarannya, bagaimana guru mengajarkan bahasa Arab misalkan kepada siswa, sedangkan madahilut takwim itu bagaimana siswa itu kemudian dites atau dievaluasi sejauh mana bahasa Arab sudah mereka kuasai. Dan madahil taqwim akhassu min madahil ta'lim. Walakin huwa aidan min ba'di madahil ta'lim. Di anna ta'lim tatakawanu min tahdid al-amaliyah baina takwim wa takyim ya. Takwim guna assessment, walakin takyim guna min ba'di Evaluasi. takwim. Evaluasi min ba'di takwim. Takwim guna assessment. Assessment bimakna takwim suma tasfihu at-ta'lim. Takwim li ajli tasfihi ta'lim. Jadi mengevaluasi dalam rangka untuk merevisi atau
merenovasi, merevisi, merefleksi. Jadi kalau refleksi biasanya fi amaliyatil hikamiyah hunaka refleksi ya, inikas. Hunaka inikas wa hadza min ba'di amaliyati at-takwim atau takyim. Refleksi Takim. bagian dari Takwim. asesmen atau evaluasi. Evaluasi. Takwim. Refleksi. Biasanya asatidah bagian evaluasi. Waktu Evaluasi. apa perbedaan refleksi dengan evaluasi? Oh, Apa sama? Saya buka lagi. Oh, refleksi itu Mungkin kalau refleksi berbeda itu Ustazah. lebih kepada lebih Kalau refleksi itu apa? Merenung nggak sih? Bukan merenung, maksudnya kayak apa namanya? Merefleksi apakah kita sudah mencapai tujuan pembelajaran atau belum. Tapi kan kalau evaluasi itu kayak butuh apa namanya ihsaiyat, bayanat dan lain sebagainya Ustaz. Tapi kalau refleksi ini ya kita merefleksi eh, kayak refleksi aja gitu, kayak apa namanya, bukan merenung ya, jadi kayak lebih Muhasabah. ke memikirkan itu Ustaz. kalau dalam Ya, proses muhasabah. pembelajaran Muhasabah. kalau dalam proses pembelajaran refleksi itu lebih kepada mengulang proses yang sudah dijalankan, apa yang didapatkan pengalaman-pengalaman dari pembelajaran, jadi bisa mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap yang sudah dijelaskan pada saat itu. Sementara kalau evaluasi itu lebih kepada menilai hasil belajarnya itu dengan kriteria dan standar tertentu, sehingga hasilnya nanti bisa terbaca melalui nilai, kemudian kompetensi pencapaian siswa, dan juga capaian pembelajaran gitu, saya kurang lebih. lebih terstruktur berarti ya. Kalau Lebih evaluasi lebih terstruktur. evaluasi. Oke. Ya, kalau refleksi itu biasanya kita lakukan dengan berbagai macam cara. Ya, Di di akhir antaranya pembelajaran. di taqdimi al-as'ilah haula fahmi atau labah Nil madah. anil mada. Jadi lebih apa ya? Lebih fleksibel refleksi itu ya. Dalam rangka pembelajaran ya, kalau bahasa kita sehari-hari adalah muhasabah perenungan untuk merefleksi apakah pembelajaran hari ini sudah berjalan lancar, sudah bisa dipahami, sudah bisa ada hal-hal yang disukai dan yang tidak disukai oleh siswa, hal-hal yang dipahami dan tidak dipahami, mengapa tidak paham dan sebagainya. Itu refleksi. Dan refleksi itu min ba'di at-takwim, laisa min ba'di at-taqyim. Jadi saya ulang lagi perbedaannya ya. Gunakan al-qiyas atau ukimah rokmiyah. Kemudian kalau kita baru proses menilai, kita memberi nilai misalnya kemampuan berbicara 4, kitabahnya 5, misalnya itu qiyas.
Dan kalau takwim itu sudah isdaru hukmin, menentukan, sudah menjustifikasi, membuat keputusan bidoi ma'ayir muhaddadah berdasarkan ma'ayir yang sudah ditentukan. Tadi kalau kitabnya dapat 5, itu berarti gimana nilai akhirnya begitu ya. Misalnya kitabnya kok 5 ya. Sekarang nilai itu kan puluhan ya. Kitabnya misalnya 80, kiroahnya 50 misalnya ya. Isdaru hukuminnya, keputusannya bagaimana, itu takwim. Sedangkan takyim itu asesmen ya, yang jam'u maklumat anta alumi thalabah wasail mutanawiyah. Jadi yang perlu digarisbawahi ini wasail mutanawiyah. Meskipun takwim itu tadi juga bisa biwasail mutanawiyah, tetapi ada kriteria seperti situ, kemudian asabat, asumul yang kemarin sudah dibahas itu. Ya, itu. Kalau at-taqyim itu asesmen secara lebih luas. Jadi, yang dinilai tidak hanya natijatut taklim, tapi juga amaliyatu taklim, kemudian amaliyatu mu'alim wa amaliyatu muta'alim asna'at dirus. Dan at-taqyim ammu minat taqwim. Ya, ada qad bahasna fi al-usbu al-madi anil farqi baina taqwim wa taqwim. Hadal idza wajadtum al-as'ilah atau al-mudakhalat an madah al-madahil ya. Fi zamanin al-an atau fi manhaj madah deep learning atau manhaj mustaqil ala yumkin an nasta'mila madkhal taqlidi fit taqwim atau fit taqyim. Yumkin an nudammij madkhal taqlidi wa madkhal al-hadisi fit taqwim aula Yumkin. ma Mungkin, Ustaz. khibratukum yumkin ma khibratukum fil madrasah Mungkin Ustaz. yumkin kaifa at-tariqah Eh, mungkin ta'yin ini Ustaz dulu, taksonomi belumnya dulu Ustaz. nukhatid bi ta'imi tasnifi taksonomi belum taksonomi belum itu jadi nanti di tingkat HOTS atau di C1 atau sampai C6 itu mungkin dipilih itu, kemudian baru disesuaikan dengan kurikulum yang digunakan untuk kurikulum merdekanya khususnya seperti itu. Kalau kurikulum merdeka itu lebih banyak ke C4, 5, 6 kurang lebih awal seperti itu. makrifah ya, Kalau awal ma'rifah ya. makrifah wahada astamil madkhal at-taqlidi li tasyimi makrifah. Mungkin Ustaz. Ayumkin fi at-taqyim tas'aluna an mada makna mubtada ma makna khabar. Mungkin ta'yinul Mungkin, Ustaz. mubtada minal jumlah ta'yin Bita ini al-mubtada fi jumlah atau fil faqarat kata. ta'yinu ahwalil i'rab hakadha Ustaz.
Naam. Idan rubama idza kanatil madrasah fil ma'ahid ya fi dakhil al ma'had rubama hunaka as-su'al aidan ma makna mubtada ma makna khabar hakadha yumkin hadha idza kana al madrasah fil ma'had atau dakhil al ma'had lakin la yumkin an nas'ala hakadha idza kanatil madrasah laisa fil ma'had kharij al ma'had rubama bi tahlili dengan menganalisis au bita'yini al-farqi bainal mubtada wal khabar au bainal fi'il wal fa'il wal maf'ul dzalika al-afal. Summa ma tariqah al-ukhra istimali madkhal au lidamji madkhal al-qadimah wal madkhal al-hadisah bitakwin أيضا أحيانا شوية في بعض المدارس أو المعاهد هناك يستخدم يعني komputer الحاسوب لتعيين أو لتقويم مثلا لذلك الأسئلة يمكن ما هو المبتدأ ما هو الخبر ثم أجاب الطالب لو كان الإجابة أنسب هناك نتيجة 100 مثلا لكن لو غير مناسب قليلا النتيجة 80 أو 50 هكذا أليس هكذا الدمج بين المدخل التقليدي والحديث Nah, idan fahimna anna madkhal at-taqlidi huna yurokis ala fahmi al-lugha anil lugha fahmi anil lugha wala fahmil lugha mau tatbiki al-lugha istimali al-lugha kamisli pada al-madkhal al-adai hunaka madkhal hadisi minha madkhal adai summa madkhal banai summa madkhal as-sumuli summa at-taqwim ala al-qaim ala daka al-istisna'i qad amiltum istakhdamtum hadza fi at-tadris at-taqwim al-qaim ala daka al-istisna'i man minkum qad istakhdama hadza qad fahimtum hadza Evaluasi dengan menggunakan AI. na'am qad fahimtum aw lamma kami Ustazah Dr. Lama, Khalil Ustaz. lama masalan fi maharatil kitabah au fi maharatil istima' istata'na an na'khudha al-mawad min hada من AI na'am IE نعم hada Ustazah alaina an nata'alam aksar min
mimma alimna. Adunu qad amiltum hadza fil madrasah. Lamanya. Nah, Ustaz. Amin. Alaina alaina an najtahid fi ta'limi hadza fi ajli mada tajdidi ta'limina wa khosatan li tajdidi at-taqwim fi faslina. Wasya isu masalan min amaliyatina fit taqwim bi istimali hunata nama di cipu hunaka bimana c kontak i intek mudakhala summa p proses amalia summa p produk nataij summa o objek atau objek atau mukhrajat keluaran. Ya, saya sendiri belum pernah menggunakan ini ya. Jadi baru melihat teorinya ya. Cipu itu yang bagaimana. Barangkali kalian ada yang sudah tahu, silakan diceritakan. Namudat takwim cipu, CIPPU. Oh, sami'na min jadid dulu. Kami Mas namanya min qabl. wa ahadun nama di takwim alladhi yustahdamu li takwim al-baramij at-ta'limiyah bisaklin samil wa manhaji. Ya, memang ini untuk Cipo ini untuk menilai proses pembelajaran secara lebih umum. Akan tetapi kita bisa menggunakan ini juga untuk pembelajaran bahasa Arab secara khusus. Jadi kalau Cipo ini disebut contoh dari takwim, contoh dari asesmen secara ala asasi asumul, alal madkhal asyamil. Asyamil kemarin min asasi at-taqwim as-sahih. Di antara evaluasi atau asesmen yang benar adalah as-syamil. Jadi kalau kita ingin mengetahui penyebab kenapa anak-anak di kelas kita, misalnya kitabahnya nilainya kurang bagus, itu perlu dilakukan melalui Cipu itu tadi. Jadi kita melakukan asesmen tidak hanya menentukan hasilnya saja. Jadi dari hasil tes itu kita lakukan takwim as-syamil melalui Cipu tadi. Jadi kenapa ini kiroannya bagus, kalamnya bagus, tetapi istimanya tidak bagus, atau kitabahnya tidak bagus, atau mufradatnya yang kurang. Jadi kita evaluasi melalui Cipu itu, jadi bagaimana mudakhalatnya, apakah intik atau materi yang kita berikan kepada siswa itu sudah lengkap, sudah bagus, atau masih ada yang kurang, atau mungkin bukunya yang kurang menarik, atau mungkin tujuannya yang belum konkret. Ya, jadi kita evaluasi secara menyeluruh melalui Cipo tadi. Karena tadi ada intake
intik tadi kan mudakhalat itu ya. Intik itu mudakhalat, jadi apakah materi yang kita berikan ke siswa kita itu sudah bagus atau masih kurang, sudah sesuai dengan kurikulum atau belum misalnya. Kemudian tadi kontek. Gimana kita menggunakan kontek dalam mengajar. Biasanya ketika kita pendahuluan, ya, sebelum masuk ke inti pembelajaran itu kan kita mengaitkan apa yang akan kita ajarkan dengan konteks. Misalnya, nu'allimu anil maudu al-makulat al-masyrubat. Nahnu nas'al mada akalti fis sabah. Itu maksudnya kita memasukkan materi kita itu dalam konteks. Untuk apa kita belajar tentang makulat al-masyrubat itu? Ya. Siswa jadi tahu, oh ternyata kita melakukannya setiap hari. Nahnu masalah nak dulu al-arusya wal-lahma wal-labana atau yang lain. Jadi kegunaan mereka itu bisa diantaranya melalui konteks itu. Itu termasuk bagian di dalam RPP atau modul itu sebagai memberi motivasi itu ya. Memberi motivasi siswa melalui kontekstualisasi materi yang akan kita ajarkan. Jadi siswa itu paham untuk apa ya kita belajar hari ini gitu ya. Ya meskipun kalau kita kaitkan dengan mata pelajaran yang lain ya memang agak susah ya bahasa Arab. Karena penggunaan bahasa Arab kan ya jarang digunakan begitu ya. Kecuali kalau keluarganya itu memang fokus ke sana. Begitu. Tapi kita paling nggak sebagai guru bahasa Arab itu ya mengkontekstualkan apa yang akan kita ajarkan. Kemudian di antara madakhil tadi ada madakhil adai, ada madakhil al-waqi'i. Madakhil waqi'i. Madakhil waqi'i pendekatan autentik. Al-farqu baina adai wal waqi'i. Kalau waki mungkin lebih ke penilaian kemampuan di dalam penggunaan kontekstual sehari-hari. Kalau ada kayak keahlian berbahasa, seperti kayak khutbah atau puisi dan lain-lain. Takdim kisah. Takdimul kisah itu apa? Ada i atau waqi'i? Ada. Ya. Memang kadang-kadang kadang waqi'i saja. Iya, kadang berseberangan antara adai dan cerita. Misalnya kalau dicontohkan waqi'i itu misalnya kita batu takorir, menulis laporan misalnya. Sebetulnya menulis laporan itu juga bisa dikategorikan adai juga. Cuma memang kalau waqi'i itu lebih kontekstual, gitu ya. Lebih kontekstual, lebih autentik. Jadi kalau misalnya ilqa'u khitab, ilqa'u syi'r itu kan menyampaikan, kemampuan menyampaikan itu termasuk ada kan ya, performance
ketika dia menyampaikan atau membaca syair, membaca cerita itu kan ada. Tapi kalau waqi'i itu misalnya takdim atau tanfidu masyari, misalnya proyek membuat iklan, misalnya iklan, membuat podcast, itu kalau podcast itu bisa dua-duanya kayaknya ya. Karena dalam podcast itu juga dia terampil, maharotul kalamnya juga ada. Ya. Memang antara waqi'i dengan adai ini saling bersentuhan begitu ya, bersentuhan. Cuma kalau waqi'i Jam-jam. itu yutawiru maharat al-lughawiyah al-waqi'iyah. Sedangkan kalau apa itu adai itu ya'tamidu ala adail muta'allim. Jadi yang difokuskan atau penilaian kita fokusnya pada performansi. Jadi tidak hanya kemampuan berbahasa, tetapi juga performansinya. Kalau misalnya membaca puisi ya, enggak cukup hanya dibaca tanpa intonasi, tanpa gaya, tanpa mimik dan sebagainya. Jadi lebih ke arah ada itu lebih luas, gitu. Lebih kompleks, Ustaz. Lebih kompleks. Betul. Jadi tidak hanya maharoh lugawiyah saja, tetapi juga menggunakan anasir ukhro. Kalau waqi'i itu ya yuk tamat ala mawaqif hakikiyah. Misalnya kalau anak-anak diminta belajar tentang profesi, misalnya ya, di situ kita minta anak-anak untuk apa itu simulasi atau melakukan acting ya, simulasi ya, modeling yang ada yang sebagai al-mustari, ada sebagai al-ba'i, kemudian ada juga yang berperan sebagai al-khodim misalnya. Idan lil madkhal al-waqi'i huna yaqisu istiqdamal wa fil haya al-yaumiyah. Di bagaimana menggambarkan penilaian kita itu menggambarkan penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya kita sedang mengajarkan tarkib, misalnya, madkhal waqi'inya itu bagaimana kira-kira? Misalnya kita dalam teks qiraah atau tabah itu ada misalnya ada qawaid terkait dengan fi'il, fa'il, maf'ul bih. Kemudian kita mau menggunakan madkhal waqi'i dalam takyim kita. Menggunakan gitu. Kira-kira soalnya bagaimana? يمكن يتعلق في حياة الطلاب في يومياتهم misalnya. Bagaimana Mungkin takwin risalah. membuat perintahnya supaya menulis kalimat terkait dengan kegiatan sehari-hari. Kegiatan. Nah, Ya, mungkin Ada lagi yang lain? untuk apa tadi evaluasi waqi'i tadi mungkin penerapannya siswa dilatih untuk membuat surat, Ustazah. Kan setidaknya ketika dia tidak masuk izin labudda alaihim antas takmil an birisalah Arabiyah. Jadi Risalah bil Arabiyah. anak-anak ya, anak-anak kalau izin harus menggunakan surat dalam bahasa Arab misalnya. Mungkin itu kan waqi'iyah. Ya.
Idan biwasilati risalah nahnu nastati an nufatis jumlah qad kutibat sahihan am muhtiah. Naam, min jumlah basitah. Min jumlah basitah awalan. Suma nahnu nabahas hadhihi risalah fil fasl. Naam, Rubama ada. naam. Au hunaka ra'yan akhar? Ayumkin nastamil fi maharatil kalam? Buat video Ustazah, Buat video. bahasa Arab. Nah, video Vlog, qasir. vlog. Ya, bisa dimasukkan ke konten Naam, TikTok mungkin misalnya ya. Nggak harus tak, panjang-panjang, mungkin beberapa kalimat mungkin saja. mungkin al-ahsan takbirul gina, Ustaz. Nah, rubama wasilatil ghina nahnu nuhalil al-ghina bisa. Biwasilati kitabatil hiwar. Summa nahnu na'muru al-talamid atulab li mana adai al-hiwar amam al-fasl au li Munazarah mungkin susah. munadharah yumkin munadharah basito. نعم مناظرة. أو أيضا في امتحان شفوي يمكن أن نسأل Nah, تحدث أما تفعل في متبع أو أما تفعل في شركة أو أما تفعل في فصل وما إلى ذلك. naam Oh, musawir dubbing. biwasilati kamera video. Nah, kasir Dubbing. nastati an nukawin at-takwim atau at-takyim al-waqi'i. Fa anifan hunaka madkhal akhar madad. Waqi'i adai tawasuli. Madhul badil. Tawasuli. Cuma mana? Komunikasi. Madhul badil. Badil. Al-badil. Nah, Muli. gimana yukol al-badil? Yusama al-badil. Ma mana al-badil? Alternatif, Ustaz. Ganti. Alternatif. Pengganti ya, alternatif. Masalah Anifan mana? Al-badil melalui apa tadi? Portofolio. Pilihan ganda jadi apa? At-takwim bil masyru'. Lafal ijaz. At-takwim bil masyru'. Masyru' milaful Kenapa? ijaz. At-takwim Jadi, bil masyru' disebut pengganti. Kenapa? Gimana enggak Ustadz tadi yang presentasi tadi siapa? Ustadz Nailur. Nailur Warab. Itu maksud Kenapa kok disebut badil? Masyru' tadi. Berbasis project ya? Al-Qaim alal Masyru' itu menjadi pengganti karena yang tradisional itu biasanya menggunakan kitabah Ustaz, menjawab soal titik-titik gitu. Sementara Iktibar tahriri, iktibar safawi. nah, sementara Masyru' ada produk yang dihasilkan. Badil iktibar tahriri wa safawi bi amaliyatil masyru'. Hunaka misal akhar al-badil al-milaf jam'ul milaf portofolio. Portofolio itu masih takdim apa taklidi atau hadis? Hadis. Kalau portofolio gimana?
Bisa jadi badil Ustazah. Laisa, Laisa Badil, Badil Ustazah. Badil. Kenapa kok Badil? Milah, Jamul Milah, mengumpulkan portofolio. Karena apa ya? Mungkin tidak hanya berfokus pada satu kali eh, penilaian gitu. Jadi semuanya dikumpulkan, kemudian dari situ kita bisa melihat perkembangan siswanya. Ahsanta. Ya, jadi termasuk yang masyru tadi juga bisa dimasukkan ke milaf tadi ya. Misalnya membuat pamflet, membuat apa iklan ya, itu kan nanti dikumpulkan, dimasukkan ke Jamul Milaf. Brosur. Brosur. Kalau ikhtibar, ya nanti jadul ikhtibar kan tak mungkin anak bola film. Nanti anak-anak bisa ganti jawabannya. Nanti kalau apa hasil tes kita masukkan ke portofolio ya. Yang sudah apa yang sudah selesai bisa diganti nilainya atau bisa diganti jawabannya. Tapi kalau berupa project kan sudah dibahas gitu. Ustazah Wardah ini tadi masuk tak? Kok nggak melihat namanya sama sekali? Keluar masuk ya? Keluar masuk Ustazah. Tadi saya tulis izin karena hampir saya tidak melihat. Terkendala jaringan katanya Ustazah. Dalam perjalanan. Ya, saya tulis izin. Indakum mudahlah? Saya hadir terlambat tadi, Ustazah. Iya. Offline kapan Ah, ya? Masih lama ya? أنا حاضر أستاذة. إذا أنا لا يمكن لي أن أفتح كاميرا أستاذة. Ustaz Rihat. بس Anta تبت. Mari? نعم. أنا هدير أيضا أستاذة. Siapa? Ustazah Nur Ainun. هدير هدير أستاذة. Ya. Kok sembunyi Ustazah Nur Ainun? Saya kangen. Sembunyi sedikit. Ya, sebentar lagi kita akan ketemu lagi ya. Ya Ustazah. Hilfasri. Mungkin bisa Nah, bertanya, Idzan Ustazah. Naktafi. Bertanya, Tafadhal, Ustaz. ya, tadi mengulang Eva, Ustaz Misbah. istilah. Nah, asal Ustazah. Tadi mengulang istilah takwim sama takyim. Tadi Ustazah menyampaikan takwim itu evaluasi kan ya? Takyim, evaluasi. Kalau takwim, asesmen. Ulangi lagi Ustazah. At-takwim, asesmen. Asesmen at-takwim a'amu minat takyim. Jadi kalau asesmen itu lebih luas daripada evaluasi. Asesmen itu termasuk kita mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran kita, bagaimana kita menyiapkan materi, itu semuanya termasuk asesmen. Tapi kalau at-takyim itu hanya fokus pada hasil belajar. Jadi ketika kita melakukan refleksi di kelas, anak-anak bagaimana pelajaran hari ini, hal-hal apa yang sudah dipahami dan sebagainya, itu masuk asesmen, takwim. Kalau takyim, ketika kita meminta anak-anak mengerjakan soal-soal misalnya, itu takyim. Oh, itu atakim. Kalau mengerjakan Baik, soal itu atakim Ustazah. takyim ya, pakai iya, takyim. Oh,
Soalnya begini saja, istilah itu kadang apa berbeda-beda Ustaz. Jadi kadang saya baca itu ya kalau menurut Huba and Reed 2000 entah itu apa ini saya yang keliru. At-takwim atau asesmen di sini ditulis at-takwim asesmen huwa amaliyatun jam'u wa munaqashal ma'lumat al-khas bi amaliyati ta'lim lab wallati yumkinu al-husul 'alaiha min masadir mutanawwi'ah wa muta'addidah. Itu Naam, menurut sahih Huba hada. and Fried itu sahih ya. Berarti takwim itu di sini asesmen saja. Betul, takwim itu asesmen. Takwim atau takwim? Oh, di sini tulisannya Takwim, di sini tulisannya takwim. at-takwim pakai waw itu asesmen. Iya, betul. Sedangkan Sahih ya. at-takim itu pakai iya itu evaluasi. Betul ya Ustaz ya? Nah, sahih. Iya, betul. Iya, Oh, betul yes. itu. Sejak tadi saya kan begitu. Takwim, Tidak soalnya tadi asesmen, terbolak-balik saja. takwim, ya, takwim evaluasi. Takwim Evaluasi. itu Nah, Ustaz. mayoritas menggunakan tes, baik tes tesan maupun tes tulis. Sedangkan kalau takwim itu melalui proses mulahadoh, observasi, kemudian muqabalah, itu takwim. Jadi melalui muqabalah kan ketika kita mau mengakhiri pembelajaran, bagaimana anak-anak pembelajaran kita hari ini, itu kan termasuk muqabalah kan, termasuk Ya, wawancara kan. Itu ya masuk wawancara. takwim. Ya, ya. Memang kita sering menggunakan istilah takwim untuk evaluasi ya. Memang takwim itu di dalamnya ada takyim. Jadi kalau takyim itu bisa masuk di dalam takwim, tetapi belum tentu semua takwim masuk di takyim. Halo, Ustaz? Halas. Nah, idan saya nahtatim bersama biqiraati hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.